Ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mudah membedakan mana yang memang sebenarnya dia memang ustadz ataukah dia sebenarnya adalah dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah Mawaddah Warahmah, insyaallah sampai surga. Amin. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mudah membedakan mana yang memang sebenarnya dia memang ustadz ataukah dia sebenarnya adalah dukun. Ya, jangan lupa juga subscribe channel ini dan juga like, komen untuk membangun channel ini, karena dengan teman-teman subscribe, like atau share atau komen itu sama saja dengan sedekah jariah agar channel ini bisa berkembang untuk kedepannya. Allahumma sholli wa sallim, semoga sholawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sholawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta jiwa dan raga agar agama Islam sampai saat ini. Amma ba'du. Ya, teman-teman, dalam video ini kita akan bahas bagaimana cara kita membedakan mana yang sebenarnya dia memang seorang ustadz yang memang mengobati, ataukah dia hanya bergelar ustadz sebenarnya dia adalah dukun. Nah, bagaimana cara kita mudah ya agar mudah membedakan mana yang disebut sebagai asli pengobatan dengan menggunakan orang-orang yang soleh, ustadz, kiai atau yang lainnya, atau justru kita itu berobat kepada yang hanya berkedok ustadz, kiai atau siapapun tapi sebenarnya dia dukun. Bagaimana caranya teman-teman? Yang paling mudah saya selalu memberikan kepada pemahaman kepada teman-teman kita yang ketika kita akan terapi itu ada tiga ciri ya, apa istilahnya bisa membedakan mana yang sebenarnya benar syar'i atau tidak syirki, atau bahasanya ustadz ataukah uskun ya, ustadz dukun. Yang pertama apa? Ya, yang pertama ingat, ketika kita berobat kepada seorang ustadz ya, indikatornya yang pertama, jika memang dia real seorang ustadz ya, tidak punya tidak yang sesuai syar'i ya, sesuai syar'i maksud saya. Yang pertama adalah dia tidak tahu perkara yang gaib. Ini pangkal membedakan sangat jelas. Ya, ketika ada seseorang atau mungkin kita datang kepada seseorang, dia mengetahui perkara yang gaib, lebih baik kita tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, man atakahinan au arofan, ya, yang barang siapa yang mendatangkan dukun atau tukang ramal, ya kan? Nah, kalau orang-orang ditanya perkara dukun ini pasti sudah tahu apa itu dukun, ya kan? Tapi kalau ditanya masalah tukang ramal, ya banyak orang yang tidak tahu apa itu tukang ramal. Ya, Al-Khattabi mengatakan dalam kitabnya bahwasanya pengertian dari tukang ramal ini adalah seseorang yang istilahnya dia itu melakukan pengobatan dan dia juga mengetahui perkara yang gaib. Nah, jadi kita garis bawah adalah mengetahui perkara yang gaib. Artinya dia tahu bisa ada apa. Nih di tubuhnya ada bangsa jin, di tubuhnya ada yang menyihir, di tubuhnya ada yang mengikuti, ada yang apa. Yaitu salah satunya adalah tukang ramal ini. Ya, nah tukang ramal ini ya tadi bisa tahu perkara yang gaib. Makanya ketika berobat, misalkan dia ya walaupun dia dipanggilnya seorang ustadz, kiai, pak haji, ya, tapi kalau misalkan awal mula dia sudah tahu perkara yang gaib, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena man ata baru ngundang saja hukumannya apa? Fakot kafaro, sesungguhnya dia telah
kufur. Kufur itu apa? Keluar dari agama Islam, gugur keislamannya, gugur syahadatnya hanya karena apa? Baru ngundang ya. Apalagi kita percaya istilahnya, oh ya perkataannya benar, mengikuti apa yang disuruhnya, jadi langganannya, ya nauzubillah akan lebih besar lagi kesyirikannya sama Allah. Ini yang pertama, yaitu tahu perkara yang gaib. Sebaliknya, kalau orang yang melakukan pengobatan syar'i, dia itu tidak tahu perkara yang gaib. Ya. Artinya ketika teman-teman datang ke seseorang ustadz ataupun kiai atau siapapun, kemudian dia tidak tahu perkara yang gaib, dia cuma istilahnya mendiagnosa dari keluhan seperti dokter dan yang lainnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan datang kepada orang yang tahu perkara yang gaib, hati-hati, itu bisa masuk ke dalam kategori kesyirikan. Ya, nauzubillah. Kemudian yang kedua teman-teman, selain dari mengetahui perkara yang gaib, yang kedua ya, kalau istilahnya asli dia adalah seorang ustadz, artinya dia memang syar'i, dia selalu memberikan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada yang aneh. Sebaliknya, kalau misalkan dia seorang yang berkedok ustadz atau kiai tapi padahal dia dukun, itu biasanya memberikan amalan-amalan yang aneh-aneh ya. Karena ada teman-teman kita yang kita terapi, dia mungkin sebelumnya itu berobat kepada ya sama namanya ustadz, dipanggilnya ustadz ya, tetapi aneh-aneh ya. Dia disuruh beli telur angsa, kemudian ada yang juga ayam cemani ya, yang ayamnya serba hitam yang harganya pun tidak tanggung-tanggung ya, jutaan dan bahkan puluhan juta ya. Artinya aneh-aneh. Kemudian ditolong ini ditempel di pintu, ini tempel di tempat jualan, ini di ini dan itu ya. Tapi kalau kita mencari dasar hukumnya dalam agama Islam, bahkan dari Al-Quran atau hadis atau ijtihad para ulama, tidak menemukan itu, lebih baik kita tinggalkan ya. Karena banyak sekali dia salah satunya saya akan bercerita seorang pasien yang pernah meminta bantuan kepada seorang ustadz yang salah satu di Yogyakarta waktu itu. Dia meminta bantuan kepada seorang ustadz, kemudian dia itu karena anaknya itu suka kesurupan ya, maka dimintai bantuan. Setelah dimintai bantuan ya teman-teman, ternyata banyak sekali ritual atau sesuatu yang aneh-aneh. Contoh misalkan pasien waktu saya itu tangani itu suruh makan kemenyan, makan kembang, mandi kembang, kemudian sampai dimandikan di Parangtritis Yogyakarta ya, subhanallah, na'udzubillah. Tapi padahal memang di titelnya ustaz ya. Maka yang ini yang kedua ya, karena kalau misalkan yang syar'i itu selalu dengan sunnah Rasul, tetapi kalau yang syirki atau ustadz yang oknum ustadz yang bergelar ustadz atau kiai ya tetap saja itu dukun, maka kita lebih baik tinggalkan orang-orang yang melakukan yang aneh-aneh. Karena kata Rasulullah SAW, man alaqa tamimah faqad asrak, barang siapa yang menggunakan jimat maka dia telah berbuat syirik juga ya, na'udzubillah. Jimat itu intinya suatu benda yang diyakini dia bisa membawa manfaat dan dia bisa menghilangkan mudarat. Contoh, kalau saya nggak pakai pulpen ini saya tidak bisa lulus ujian, itu sudah menjimatkan pulpen. Apalagi kita percaya istilahnya di benda itu punya kekuatan, punya kodam, bisa tolak bala, ada penunggu dan yang lainnya ya, na'udzubillah akan lebih besar lagi sama Allah kesyirikannya, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga ya, kalau memang dia murni adalah pengobatannya syar'i ya, ustadz yang syar'i itu dia itu selalu minta langsung sama Allah ya. Namun kalau yang syirki ya, yang mensekutukan Allah, maka ini yang harus kita tinggalkan, yaitu dia ada perantara yang lain. Salah satunya adalah meminta bantuan kepada bangsa jin. Nah, ini juga sebenarnya dalam agama Islam tidak boleh kita meminta bantuan pada bangsa jin. Yang mana dalam surat Al-Jin Allah berfirman, surat Al-Jin ayat 6, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ya, al-ayat yang mana Allah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari bangsa manusia yang meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin
ya, minta perlindungan kalau dalam ini artinya. Dan perlindungan ini kan bisa bermacam-macam ya. Itu pada dasarnya meminta bantuan itu tidak boleh dalam Islam ya. Lalu bagaimana, ada yang mengatakan itu Nabi Sulaiman bisa minta bantuan bangsa jin menjadi pasukan, kemudian kepada jin ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ini. Nah, pada dasarnya ya di dalam Al-Qur'an juga Allah juga Nabi Sulaiman juga berdoa ya. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa bahwasanya beliau mengatakan doa kepada Allah meminta kerajaan yang mana kerajaan yang tidak dimiliki oleh sesudahnya. Nah, ini yang digarisbawahi bahwasanya setelah sepeninggalan Nabi Sulaiman maka tidak ada lagi kan ya istilahnya yang bisa langsung berkomunikasi seperti Nabi Sulaiman. Jadi jangan sampai menjadi dalih atau pembenaran ketika seseorang meminta bantuan bangsa jin. Nah, ada itu ya. Karena ketika kita minta sudah bantuan jin, jin itu kan adalah musuh kita. Ya. Dahulu syaitan dari golongan jin yang tidak mau bersujud, ya itulah bangsa jin itu, ya. Maka jangan sampai kita meminta bantuan kepada bangsa jin. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Lalu ada beberapa pembenaran yang banyak orang ya yang membenarkan apa yang dilakukannya. Yang salah satunya ya, yang pertama ada yang mengatakan wah ikhtiar mah kemana saja. Ini yang perlu kita bahas ya. Nah, kalau kita mengatakan ikhtiar kemana saja, oke, betul. Tapi yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya kita akan dicatat yaitu dengan bagaimana cara mendapatkan. Misalkan kita mau kesembuhan ya, kemudian datang ke ustadz yang misalkan dia sudah tahu tapi yang penting sembuh, itulah yang salah ya. Karena sudah jelas tadi ada yang syar'i dan ada yang syirki. Ada yang ustadz memang murni, ada juga sebenarnya dia dukun namun berkedok ustadz ya. Dalam analoginya seperti ini teman-teman ya, misalkan ada keluarga A dan keluarga B ya kan, dia istilahnya mencari rezeki, mencari uang. Yang A misalkan keluar dia dengan ngebegal, kemudian membunuh atau merampok. Pulang dia dapat dapat uang untuk keluarganya. Kemudian yang B, dia keluar, kemudian dia bekerja kuli bangunan atau apa. Kemudian dia pulang bawa uang untuk anak istrinya. Nah, kalau kita cermati, kedua-duanya sama satu tujuan, yaitu mendapatkan uang untuk anak dan istri. Tapi kedua-duanya ada yang berbeda, yaitu caranya. Maka ya, kita boleh mencari kesembuhan, tetapi wajib sesuai dengan koridor agama Islam. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu dan bagaimana kita menyikapi seperti ini ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabi aduwan sayatinul insi wal jinni. Dan akan dijadikan atau disediakan bagi tiap-tiap nabi itu musuh syaitan dari golongan manusia dan golongan jin. Yuqi ba'dhum ila ba'd, yang mana sebagian mereka akan membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qauli ghururon, ya, perkataan indah untuk menipu. Kemudian walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, ya sesungguhnya ya Allah apa istilahnya bisa saja ya berkehendak untuk apa yang dia lakukan. Kemudian kata Allah ya, fardahum wa ma la yaftarun, ya, maka tinggalkanlah apa yang mereka ada-adakan. Nah, jadi dalam ayat ini ya, surat Al-An'am ayat 112, Allah menegaskan bahwa akan disediakan, jadi ada syaitan dari golongan manusia dan golongan jin, yang mana dari sebagian mereka akan membisikkan sebagian yang lainnya perkataan indah untuk menipu. Artinya perkataan indah untuk menipu ini apa teman-teman? Ya, salah satunya adalah, ini loh ayat Al-Quran, ini loh ustadz, ini loh kiai, ya kan? Padahal kalau kita tidak cermat, tidak bisa membedakan secara detail, ya justru itu akan menjadikan kesyirikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan dalam ayat dalam kata firman Allah yang terakhir mengatakan tinggalkanlah. Ini perintah Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman ada seperti praktek-praktek yang sekarang
kemudian menemukan oh dia tahu perkara yang gaib, atau dia memberikan amalan yang tidak dicontohkan, atau dia meminta bantuan bangsa jin, maka lebih baik kita tinggalkan. Cari penasehat atau pengobatan yang lebih syar'iyah. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Adapun jikalau ya, misalkan ada yang mengatakan karomah dan yang lainnya, ingat dalam video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang membedakan karomah atau kasihir ya. Itu saja teman-teman yang mungkin dapat saya sampaikan dalam video kali ini ya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share jika ini adalah video yang bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga bagi teman-teman yang belum tahu atau baru tahu, semoga bisa menjadi pelajaran dan terhindar dari kesyirikan. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Keluarga Al Mukmin, sakinah mawaddah warahmah sampai surga insyaallah.